Timnas Indonesia U17 resmi gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah Timnas Arab Saudi U17 berduel lawan Timnas Mali U17, Selasa, 11 Oktober 2025, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 mengalami kesulitan di grup H Piala Dunia U17 2025. Mereka awalnya dikalahkan oleh Timnas Zambia U17 dengan skor 3-1. Di pertandingan kedua, Timnas Indonesia U17 kembali kalah. Kali ini mereka dihajar oleh Timnas Brasil U17 dengan skor lebih telak yakni 4-0. Di pertandingan ketiga, Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memetik kemenangan berharga. Mereka mengalahkan Timnas Honduras U17 dengan skor 2-1. Santos FC, klub yang melahirkan banyak legenda Brasil, tengah menghadapi masa paling suram dalam sejarahnya. Meski sudah mendatangkan Neymar dengan harapan besar, performa tim tetap terpuruk dan kini mereka berada di zona degradasi Serie A. Santos menelan 2 kekalahan beruntun di 2 laga terakhir. Mereka keok dari Palmeiras 0-2 lalu, kalah dari Flamengo dengan skor 2-3. Neymar yang diharap-harapkan sebagai penyelamat juga tidak bisa berbuat banyak. Situasi sulit ini memicu reaksi keras dari publik dan media Brasil. Bahkan Neymar sendiri tidak luput dari kritik pedas. Para penggemar menyuarakan kekecewaan mereka, mempertanyakan komitmen sang bintang terhadap klub yang telah membesarkannya. Tekanan besar kini menyelimuti Santos dan juga Neymar, yang sedang berjuang memulihkan performa terbaiknya. Mohamed Salah sedang menjalani periode sulit bersama Liverpool pada musim ini. Penyerang asal Mesir itu belum mampu menunjukkan ketajaman seperti yang biasa ia tampilkan dalam beberapa musim terakhir. Dalam beberapa laga terakhir, kontribusinya di lini depan terasa menurun drastis. Liverpool pun mulai kesulitan mencetak gol secara konsisten. Kekalahan telak 0-3 dari Manchester City menjadi pukulan besar dalam upaya mereka bersaing di papan atas Premier League. Banyak pihak menilai performa Salah ikut menurun seiring turunnya performa tim secara keseluruhan. Musim ini, Salah baru mencatat beberapa momen brilian, namun secara umum dianggap tidak lagi menjadi pembeda di lapangan. Ketajaman dan kecepatan khasnya tampak memudar, sementara kontribusinya di fase akhir serangan juga tak segarang dulu. Kondisi inilah yang membuat legenda Liverpool, Steve Nicol, angkat bicara. Ia menilai Arne Slot harus berani mengambil keputusan besar untuk mengguncang performa Salah, bahkan jika itu berarti mencadangkannya. Performa Bryan Mbeumo di Manchester United musim ini benar-benar mencuri perhatian. Datang dari Brentford dengan bandrol 71 juta pound pada musim panas lalu, pemain asal Kamerun itu langsung nyetel dengan permainan setan merah di bawah asuhan Ruben Amorim. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi salah satu senjata utama MU di lini serang. Mbeumo menunjukkan kualitasnya dengan torehan 6 gol dan 1 assist dari 12 laga di semua kompetisi. 5 diantaranya ia ciptakan di Premier League, membantu MU melewati 5 pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Ketajamannya dari sisi sayap menjadi salah satu alasan performa United perlahan membaik setelah awal musim yang goyah. Ruben Amorim tampaknya menemukan peran ideal bagi sang winger. Mbeumo diberi kebebasan untuk masuk ke kotak penalti dan memanfaatkan kecepatannya dalam transisi cepat. Kemampuan menggiring bola dan penempatan posisinya pun membuatnya jadi ancaman nyata bagi bek lawan. Tak butuh waktu lama, nama Mbeumo mulai dielu-elukan fans di Old Trafford. Performa konsisten dan mentalitasnya di laga besar menambah nilai lebih bagi pemain berusia 26 tahun itu. Tak heran, banyak legenda klub yang mulai angkat bicara soal dampak besar Mbeumo untuk MU. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan sebuah kabar yang baik untuk para pendukung Manchester United. Striker mereka, Benjamin Sesko disebut tidak mengalami cedera yang parah. Di akhir pekan kemarin, Manchester United bertandang ke markas Tottenham untuk pertandingan pekan ke-11 IPL 2025-2026. Di laga ini, Benjamin Sesko dimasukkan di babak kedua oleh Ruben Amorim. Namun baru bermain sekitar 30 menit, Sesko mengalami cedera dan harus ditarik keluar dari line-up MU. Seusai laga, Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa sang striker mengalami cedera di bagian lututnya. Amorim juga mengaku cemas karena biasanya cedera lutut ini bisa membuat sang pemain absen cukup lama. Lantas bagaimana kondisi terkini Sesko? Kebangkitan AC Milan di bawah Massimiliano Allegri musim ini patut diapresiasi. Rossoneri tampil lebih solid dan stabil di Serie A, baik dari sisi permainan maupun hasil akhir.
Namun di balik semua itu, satu masalah besar masih membayangi mereka. Lini depan yang tumpul. Striker-striker Milan belum mampu menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Gol justru lebih sering datang dari pemain sayap seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic, bukan dari ujung tombak murni. Hal ini membuat Allegri semakin sadar bahwa timnya membutuhkan sosok nomor 9 sejati. Kondisi ini juga membuat manajemen Milan mulai kembali aktif di radar transfer. Bursa Januari 2026 diyakini akan jadi momen penting untuk memperkuat sektor serang. Beberapa nama mulai dikaitkan, tapi belum ada yang benar-benar konkret. Kini, rumor baru muncul dari sumber paling kredibel di Eropa, Fabrizio Romano. Sang jurnalis transfer andal itu mengungkap satu nama menarik yang kini masuk daftar incaran AC Milan. Luciano Spalletti memulai tugasnya di Juventus dengan harapan menghadirkan era yang lebih sukses. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar karena skuad masih menyimpan sejumlah masalah. Debutnya ditandai kemenangan 2-1 atas Cremonese, tetapi diikuti hasil imbang mengecewakan melawan Sporting CP di Liga Champions dan Torino di Derby della Mole. Meski ada peningkatan di beberapa pertandingan terakhir, sejumlah masalah yang menghambat era Thiago Motta dan Igor Tudor masih terlihat. Alessandro Bastoni kembali menunjukkan kemampuan impresifnya saat Inter Milan mengalahkan Lazio 2-0. Bek berusia 26 tahun itu turut menyumbang assist untuk gol pembuka Lautaro Martinez. Kemenangan ini menjadi yang ke-11 bagi Inter dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Inter kini sejajar dengan AS Roma di puncak klasemen Serie A. Lautaro Martinez mengakhiri paceklik golnya di Serie A dengan tendangan brilian. Sementara itu, Angion Boni menutup laga dengan gol keempatnya di musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport yang dikutip FC Inter 1908, Bastoni semakin menegaskan kapasitasnya sebagai playmaker dari lini belakang. Keahliannya tidak hanya membantu pertahanan, tapi juga menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Marcus Rashford menerima pujian besar usai tampil impresif dalam kemenangan Barcelona 4-2 atas Celta Vigo. Pemain pinjaman dari Manchester United itu berperan penting dengan 2 assist untuk Robert Lewandowski dan turut membantu menciptakan peluang bagi Lamine Yamal. Penampilan Rashford kian memperkuat kontribusinya bagi Barcelona musim ini, dengan total 15 keterlibatan gol dari 16 pertandingan sejak bergabung. Ia mengirim umpan silang akurat yang disambut Lewandowski untuk hat-trick sang penyerang asal Polandia, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptasi cepat di bawah asuhan Hansi Flick. Meski tampil dominan, Rashford juga melewatkan beberapa peluang mencetak gol. Ia diganjar kartu kuning kedua musim ini karena dianggap mengulur waktu saat ditarik keluar pada menit ke-88, tetapi keputusan itu tidak mengurangi apresiasi publik terhadap performanya. Barcelona bukan tim paling kuat di Eropa, tapi mereka jelas yang paling seru untuk ditonton. Kemenangan 4-2 atas Celta Vigo hanyalah satu episode dari musim yang sudah menghasilkan 66 gol dalam 14 pertandingan. Setiap laga berubah menjadi drama berdurasi 90 menit, di mana kejeniusan dan kekacauan berjalan beriringan. 1 menit mereka menekan lawan dengan presisi luar biasa, menit berikutnya mereka bisa lengah dan kebobolan dengan cara konyol. Yang menarik, disitulah pesonanya. Permainan penuh risiko yang justru membuat penonton tak bisa beranjak. Hansi Flick menjadikan Blaugrana semacam teater sepak bola. Ada keberanian, improvisasi, dan sedikit kegilaan. Tim ini lebih dari sekadar mesin pemburu kemenangan, mereka berani menyuguhkan permainan yang indah dipandang.